Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen. Program menyajikan informasi terkini seputar kegiatan, agenda, dan keputusan penting di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Seli Jujunta akan menemani Anda dengan berbagai berita informatif dan inspiratif dari Gedung Parlemen. Berikut informasi selengkapnya. Kita ke informasi utama pemirsa. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan pihaknya dan pemerintah akan mengadakan rapat terkait tim perumus yang bergabung dalam musisi, LMKM, LMK hingga pencipta lagu. Dasko mengatakan rapat tersebut untuk mempercepat revisi Undang-Undang Hak Cipta Lagu yang belakangan menjadi sorotan publik. Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah telah membentuk tim perumus untuk membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta Lagu. Dalam tim perumus ini diisi oleh perwakilan musisi tanah air, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Lembaga Manajemen Kolektif, hingga pencipta lagu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya dan pemerintah akan menggelar rapat bersama tim perumus pada 27 Agustus mendatang. Rapat tersebut digelar untuk mempercepat membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta Lagu agar hasil revisi undang-undang itu segera dikeluarkan oleh pemerintah. Pasalnya, persoalan royalti musik sempat menjadi sorotan publik, bahkan membuat masyarakat khawatir untuk memutar lagu-lagu Indonesia. Saya sudah monitor bahwa setelah pertemuan antara DPR, pemerintah, dan perwakilan dari musisi, artis, dan pencipta lagu, itu besok akan diadakan rapat pertama tim perumus di DPR RI. Mudah-mudahan hasil rapat tim perumus yang melibatkan semua pihak itu akan mempercepat revisi Undang-Undang Hak Cipta supaya pengaturan-pengaturannya bisa berjalan dengan baik. Demikian. Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Nah, sekarang tentang sepak bola Indonesia. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi menyetujui pemberian status kewarganegaraan Indonesia atau WNI kepada 9 atlet naturalisasi dari cabang olahraga sepak bola dan hoki. Kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI pada masa sidang saat Persetujuan ini diketok dalam rapat paripurna keempat masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 26 Agustus 2025. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurizal bersama Sufmi Dasko Ahmad dan Saan Mustafa. Dalam sidang, Cucun menyampaikan bahwa DPR telah menerima surat dari Presiden RI terkait permohonan pertimbangan kewarganegaraan, antara lain surat bernomor R37 /R30 /R38 /R39 /R40 tertanggal 25 Juli 2025 serta R51 tertanggal 21 Agustus 2025. Seluruh fraksi di Komisi 10 dan Komisi 13 DPR telah menyepakati pemberian kewarganegaraan kepada 9 atlet tersebut. Apakah paripurna menyetujui? Tanya Cucun yang langsung dijawab serentak setuju oleh anggota Dewan. Ketukan palu kemudian menandai pengesahan keputusan. Melakukan rapat kerja bersama pemerintah untuk memproses pengajuan pemerintah yang kemarin sudah kita rapatkan melalui BAMUS, yaitu 5 orang atlet sepak bola dan 4 orang atlet hoki es. Adapun 5 atlet sepak bola yang resmi disetujui menjadi warga negara Indonesia adalah Mauro Nils, Sabel Koriankop, Isabelle Notet, Pauline Janet van de Poel, dan Maliano Jonathan. Sementara dari cabang hoki es, 4 nama yang turut dinaturalisasi yaitu Sevely Molchanov, Evgeny Nurislamov, Artem Bezrukov, serta Adel Habibulin. Keputusan ini merupakan kelanjutan dari rapat kerja Komisi 10 dan 13 DPR RI yang telah lebih dulu menyetujui proses naturalisasi di tingkat komisi pada Selasa 26 Agustus pagi hari. Para atlet tersebut diharapkan segera memperkuat tim nasional Indonesia di berbagai ajang internasional. Dengan persetujuan ini, pemerintah tinggal menuntaskan tahapan administrasi sebelum para pemain resmi mengantongi dokumen kewarganegaraan Indonesia. Mahendra Dewananta, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Revisi tersebut menjadi dasar hukum perubahan kelembagaan Badan Penyelenggara BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh.
Persetujuan diambil dalam rapat paripurna keempat masa persidangan 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 26 Agustus 2025. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama Cucun Ahmad Samsurizal dan Saan Mustafa. Sebelumnya Ketua Komisi 13 DPR Marwan Dasopang menyampaikan laporan hasil pembahasan revisi undang-undang kepada seluruh peserta rapat. Marwan menegaskan bahwa substansi perubahan difokuskan untuk memperkuat tata kelola ibadah haji dan umroh, termasuk pelayanan terhadap jamaah. Dasopang juga menegaskan bahwa revisi ini tidak menghapus kuota petugas haji di daerah. Rapat paripurna turut dihadiri perwakilan pemerintah yakni Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas. Dalam pandangan akhir pemerintah, Supratman menegaskan bahwa penguatan kelembagaan melalui kementerian diharapkan memberi kepastian hukum dan peningkatan pelayanan, serta memperluas koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan haji dan umroh. Bekerja sama dengan pemerintah Saudi, Indonesia juga sama bisa diuntungkan. Ya, itu salah satunya. Kita sambut baik gagasan dari Kampung Haji terutama. Sekarang mengelola orang yang setiap tahun bermasalah ini dengan Kementerian Haji kita punya harapan, termasuk Komisi 8 juga nanti akan lebih jelas ya menjelaskan terkait proses kenapa sampai terbentuknya jadi Kementerian Haji, lembaganya lembaga baru. Ya. Adapun Komisi 13 bersama pemerintah sebelumnya telah menyepakati revisi undang-undang dibawa ke tingkat 2 untuk disahkan di paripurna. 8 fraksi DPR yang hadir menyampaikan pandangan fraksi dan masing-masing dan seluruhnya menyetujui revisi undang-undang tersebut. Dengan pengesahan ini, Indonesia resmi memiliki Kementerian Haji dan Umroh yang diharapkan mampu menjawab tantangan penyelenggaraan haji, termasuk efisiensi biaya, peningkatan layanan hingga penguatan peran petugas di lapangan. Mahendra Dewananta, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Komisi 8 akan memberikan pandangan mini fraksi dan mengambil keputusan tingkat 1 hasil rapat panitia kerja revisi Undang-Undang Haji sebelum diparipurnakan besok. Salah satunya menaikkan status Badan Penyelenggara Ibadah Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Komisi 8 melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Haji dan Umroh bersama pemerintah, mulai dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas hingga Wakil BP Haji Dhanil Simanjuntak. Setiap perwakilan fraksi juga akan menyampaikan pandangan mereka dan akan mengambil keputusan tingkat 1 RUU perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Anggota Komisi 8 DPR RI, Aprozi Alam mengatakan selain mengubah BP Haji menjadi kementerian, sejumlah substansi telah dibahas sebelumnya, yakni pembagian kuota haji reguler dan khusus sampai petugas haji daerah yang memakan kuota haji. Ia juga mengatakan salah satu urgensi RUU Haji segera disahkan adalah agar pengurusan ibadah haji lebih terarah. Ia meminta Kementerian Haji dan Umroh ke depannya dapat menyelenggarakan ibadah haji tanpa ada catatan lagi. Insya Allah hari ini, pagi ini kan pandangan fraksi-fraksi. Setelah pandangan fraksi-fraksi, mudah-mudahan besok sudah dibawa ke paripurna. Artinya besok adalah peralihan undang-undang yang menjawab keputusan Presiden tentang BPKH beralih kepada Kementerian Haji. Natasha Alko, Dewananta, Berita Nasional TV. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN, Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK. Rapat membahas asumsi makro dalam rancangan APBN 2026 termasuk program pemerintah dan target ekonomi ke depan. Dalam rapat kerja tersebut, pemerintah menyampaikan sejumlah asumsi makroekonomi untuk RAPBN 2026. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4% dengan inflasi di 2,5%. Serta nilai tukar rupiah berada di kisaran 16.000 hingga 16.500 per dolar Amerika. Pemerintah juga menganggarkan 335 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis serta 757 triliun rupiah untuk dana pendidikan. Program makan bergizi gratis diharapkan dapat menyentuh lebih dari 80 juta penerima manfaat, mulai dari siswa hingga ibu hamil. Sementara itu, Bank Indonesia menekankan pentingnya stabilitas moneter untuk mendukung pertumbuhan.
Sedangkan OJK menyoroti pertumbuhan kredit yang diprediksi hanya 8,8%, turun dari sebelumnya 10,5%. Hal ini dinilai menjadi tantangan untuk dorongan investasi dan ekspansi usaha swasta. Itu kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi di angka 5,4, maka ekspansi investasi harus kita perkuat. Ketika ekspansi investasi kita perkuat, investasi yang banyak memberikan dorongan itu adalah dari swasta. Investasi pemerintah juga jadi salah satu dorong, tapi yang paling utama adalah dari swasta. Nah, biasanya swasta itu kan tolok ukurnya itu datang dari pertumbuhan kredit. Lah, sementara pertumbuhan kredit kita masih sangat rendah. Itu yang harus diberikan dorongan supaya pihak perbankan itu ekspansif dalam memberikan penyaluran kredit ke pihak usaha. Melalui rapat kerja ini, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, otoritas moneter, dan sektor keuangan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas, mendorong investasi, dan memastikan program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis dapat berjalan efektif. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya tentunya akan kami sajikan pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR bersama pemerintah hingga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sepakat untuk mengakhiri polemik royalti. Dasko mengatakan semua pihak sepakat untuk menjaga suasana tetap sejuk dan damai. Polemik royalti lagu menjadi sorotan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI menggelar rapat konsultasi bersama Wakil Menteri Hukum Edi Hyarij hingga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di ruang rapat Komisi 13 DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko mengatakan, baik DPR, pemerintah maupun LMKN sepakat untuk menjaga suasana dunia musik dengan kesejukan. Lebih lanjut, Dasko menyebut, semua pihak akan fokus terhadap penyelesaian revisi Undang-Undang Hak Cipta. Dasko juga meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir lagi memutar dan menyanyikan lagu. Masyarakat juga bebas untuk menyanyikan sebuah lagu dimanapun dan kapanpun. Dan tadi telah disepakati bahwa delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN sambil menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta dan dilakukan audit untuk transparansi kegiatan-kegiatan penarikan royalti yang ada selama ini. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menegaskan tidak ada perubahan atas pengaturan kuota haji khusus maupun reguler dalam rancangan Undang-Undang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh. Marwan menjelaskan kuota yang ditetapkan akan sama, yakni 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menegaskan tidak ada perubahan atas pengaturan kuota haji khusus maupun reguler dalam rancangan Undang-Undang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh. Marwan menjelaskan kuota yang diterapkan akan sama, yakni 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Lebih lanjut terkait kuota haji keseluruhan, Marwan mengatakan bahwa Komisi 8 DPR RI belum memutuskan kuota tambahan haji secara final. Menurutnya, keputusan kuota haji perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk memberikan subsidi ataupun bantuan kepada jemaah haji. Oleh karena itu, keputusan kuota tambahan haji masih perlu dibahas lebih lanjut. Kuota tambahan kita tidak putuskan dalam bentuk final karena kuota tambahan ini kita belum tahu seperti apa. Bisa 20.000, bisa 10.000, bisa 30.000. Kalau 30.000 kita khawatir keuangan BPKH tidak mampu mengcover subsidi atau bantuan dari nilai manfaat. Kalau tidak mampu maka ketentuan 8% dengan 92% tidak masuk. Karena itu nanti dibicarakan dulu di Komisi 8. Tapi tidak boleh tiba-tiba pemerintah membagi 50-50.
karena itu akan memakai hak jamaah reguler yang sudah cukup panjang menunggu waktu antriannya. Sehingga nanti akan dibawa ke forum rapat di Komisi 8. Nah itu kira. Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Dewanata, Berita Nasional TV melaporkan. Wakil Badan Penyelenggara Haji Dhanil Ansar Simanjuntak menegaskan tidak ada penghapusan petugas haji daerah, namun jumlahnya akan dibatasi guna melindungi kuota jemaah haji reguler. Dhanil mengungkapkan selama ini terjadi pengurangan hak jemaah reguler ketika penempatan petugas haji daerah tidak diatur. Oleh sebab itu, dalam revisi UU Haji, DPR dan pemerintah membatasi jumlah petugas daerah hanya 2, 1 pelayanan dan 1 petugas kesehatan. Selain kuota petugas, Dhanil meluruskan soal batasan usia calon jemaah haji. Menurutnya, batasan usia tidak akan termaktub dalam undang-undang melainkan di peraturan menteri. Sebelumnya dalam rapat panja RUU Haji dan Umroh, ada perdebatan yang sebelumnya mengenai batasan usia calon jemaah minimal berusia 9 atau 13 tahun. Namun aturan itu baru akan diputuskan di peraturan pemerintah mendatang. Nah ini harus diklarifikasi, tadi tidak ada penghapusan petugas haji daerah, namun memang dilakukan pengurangan. Ya. Kenapa? Karena selama ini ada moral hazard terkait dengan petugas daerah. Kan teman-teman semuanya tahu ya, banyak petugas daerah itu yang kemudian dititipi. Kemudian akhirnya mereka ditambah lagi, kalau kemudian itu tidak diawasi, petugas haji daerah itu mengambil jatahnya jamaah haji. Karena kuota petugas haji daerah itu adalah kuotanya jamaah haji. Malah justru DPR, Komisi 8 dalam hal ini, itu ingin melindungi hak dari jamaah haji supaya jangan sampai dikurangi. Jadi dengan cara membatasi petugas haji daerah, artinya hak dan jatah atau istilah jatah atau kuota jamaah haji reguler itu tidak dikurangi atau tidak diambil. Untuk usulannya apa? Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Dewanata, Berita Nasional TV melaporkan. Revisi Undang-Undang Hak Cipta akan rampung tahun ini. RUU Hak Cipta segera dirampungkan agar ada kepastian hukum bagi pencipta, pengguna karya maupun lembaga pengelola. DPR RI angkat bicara soal hak cipta para pencipta lagu dan penyanyi tanah air. Andreas Hugo Parreira menegaskan perlu langkah tegas mengenai mekanisme penarikan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Hal tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat Komisi 13 DPR RI dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 27 Agustus 2025. Lebih jauh, Andreas mengatakan revisi Undang-Undang Hak Cipta harus segera dirampungkan agar ada kepastian hukum bagi pencipta, pengguna karya maupun lembaga pengelola. Ini siang ini juga kesepakatan pembentukan tim perumus untuk mulai membahas materi Undang-Undang Hak Cipta ini. Ini jadi tadinya revisi jadi undang-undang baru. Ya, nanti kita lihat muatannya kalau lebih dari 50% undang-undang baru ya. Jadi itu intinya itu. Karena tadinya kita mau revisi kan, tapi ini bukan hanya soal royalti ini aja, tapi menyangkut banyak hal, menyangkut hak cipta. Dari Jakarta, Natasha Alko dan Ade Chandra, Berita Nasional TV. Penyanyi dan musisi kondang tanah air bertemu Komisi 13 DPR RI dalam rapat dengar pendapat. Mereka meminta pemerintah membuat regulasi industri musik Indonesia hingga memiliki dasar hukum sebagai penyanyi dan pencipta lagu. Sejumlah musisi dan penyanyi ternama Indonesia tergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Vibrasi Suara Indonesia, serta Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia bertemu anggota Komisi 13 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 27 Agustus 2025. Di sini Judika berharap pemerintah bisa membuat regulasi tepat untuk industri musik sehingga bisa melindungi hak-hak penyanyi dan pencipta lagu, serta membuat industri musik Indonesia menjadi lebih baik. Kalau kita tuh cuma mau bilang kalau sudut penyanyi juga ada keresahan tersendiri. Saya juga kebetulan penyanyi dan pencipta lagu.
saya bisa bersuara lewat dua profesi gitu. Saya pengen juga lagu-lagu saya, hak-hak saya terima. Dan juga pekerjaan saya sebagai penyanyi juga kalau saya bekerja tuh seperti apa regulasinya supaya tidak menyinggung profesi-profesi lain. Tapi ini harus benar-benar datang dari negara supaya regulasinya ada dasar hukumnya. Kita nggak main yang benar mana, yang nggak mana gitu. Jadi ini udah paling tepat ketemu di sini, kita beberkan poin-poinnya. Dalam kesempatan yang sama, vokalis band Noah, Nazril Irham atau dikenal dengan panggilan Ariel Noah, mengaku senang diundang DPR RI membahas polemik royalti. Menurut Ariel, ini momen tepat menyampaikan keluh kesah para musisi di Indonesia. Ya, kami senang sekali akhirnya bisa diundang di forum yang resmi gitu, untuk menyampaikan keluhan-keluhan kami gitu. Jadi tadi kita disebutkan ada hari ini kan belanja masalah. Jadi kita keluarkan semua problem dari sudut pandang penyanyi. Tadi kan juga ada problem dari sudut pandang pencipta. Kita sebagai asosiasi penyanyi dari sudut pandang kami tadi sudah kita keluarin beberapa permasalahan yang mungkin terjadi. Sementara itu, Bunga Citra Lestari atau BCL berharap peraturan dibuat bisa melindungi hak-hak semua pihak dan membuat industri musik lebih baik. Cuma kan tadi ada dari pencipta, dari aksi bilang kalau misalnya diperlukan perizinan. Perizinan yang seperti apa, bagaimana sistem perizinannya, dan bagaimana batasan-batasan siapa yang boleh dan siapa yang tidak. Terus bagaimana dengan kalau misalnya pencipta lagu ada 3 atau 4 orang, ini izinnya jadi yang mana? Kalau ada 2 yang kasih izin, 1 yang nggak kasih, itu termasuk dapat izin atau tidak. Jadi lebih ke apa ya, kayak sistemnya ini mau dibikinnya seperti apa? Karena kita tentunya ingin punya peraturan, tapi peraturan itu kan harus bisa menjadi solusi untuk semuanya, tidak hanya untuk satu pihak aja. Dari Jakarta, Ade Chandra dan Alko Natasha, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa setia Kabar Parlemen, Anda kembali bersama kami. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meluruskan informasi mengenai tunjangan perumahan anggota Dewan mendapatkan dana senilai 50 juta rupiah setiap bulan. Dasko menerangkan tunjangan 50 juta rupiah diberikan setiap bulan mulai Oktober 2024 hingga Oktober 2025 kepada anggota Dewan yang dilantik. Uang tersebut digunakan untuk kontrak rumah selama 5 tahun. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad buka suara mengenai tunjangan perumahan anggota Dewan yang mendapatkan dana senilai 50 juta rupiah setiap bulan. Dasko menegaskan anggota DPR RI mendapatkan tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan hanya diberikan kepada anggota Dewan yang dilantik. Uang tersebut diberikan sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025 untuk digunakan mengontrak rumah selama 5 tahun atau periode 2024 hingga 2029. Karenanya, kini anggota DPR RI tidak mendapatkan rumah dinas digantikan dengan uang kompensasi. Lebih jauh, Dasko menegaskan setelah Oktober 2025 nantinya anggota DPR tidak mendapatkan uang tunjangan perumahan. Bahwa anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Melihat daftar tunjangan di bulan Pemirsa, demikian rangkuman informasi dalam Kabar Parlemen minggu ini. Terus ikuti perkembangan terkini dari dunia legislatif hanya di Berita Nasional TV. Saya Lydia Junita bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan.